Perkenalkan, nama saya Sirani, saya angkatan 22 dari Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rem cakram. Yang pertama, ketika pedal rem ditekan, maka cairan akan turun dan memberikan tekanan untuk mendorong piston pada kaliper. Di saat piston didorong oleh cairan atau minyak rem, saat situlah terjadi gesekan antara kampas cakram dan piringan cakram, dan akan terjadi perlambatan atau berhenti suatu kendaraan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen rem cakram. Yang pertama cakram, yang kedua ada kaliper, yang ketiga piston, yang keempat bantalan rem, yang kelima master silinder, yang keenam cairan rem, dan yang terakhir adalah selang atau pipa remnya. Terus kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan rem cakram, yaitu daya yang mencakram lebih baik. Terus pembuangan panas yang baik juga, lebih responsif, perawatan lebih mudah, tahan air, dan bobot mestinya lebih ringan sih. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, harganya lebih mahal, pengereman yang kasar, kehausan bantal rem juga lebih cepat dibandingkan rem tromol biasanya. Kurang efektif pada bobot kendaraan berat, membutuhkan perawatan cairan rem. Jadi jika bocor maka rem itu tidak akan berfungsi. Baik, perkenalkan, nama saya Andika dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 22. Saya akan menjelaskan prinsip kerja pada rem tromol. Prinsip kerja rem tromol adalah saat ada tekanan hidrolik, piston akan menekan salah satu sepatu rem. Tekanan akan diteruskan ke sepatu rem lainnya karena posisi penyetel mengembang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan rem tromol. Kelebihan pertama, lebih tahan terhadap kontaminasi kotoran karena desain yang tertutup. Yang kedua, dapat digunakan pada kendaraan dengan beban berat. Selanjutnya, memberikan pengereman yang halus dan stabil. Selanjutnya, ketahanan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya, efisiensi dalam penggunaan ruang. Kemudian, lebih murah untuk diproduksi daripada rem cakram. Kelebihan selanjutnya, rem tromol belakang menghasilkan panas yang lebih rendah. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan rem tromol. Daya pengereman tidak maksimal karena kampas rem tidak sepenuhnya menempel pada tromol. Yang kedua, rem tromol gampang panas karena desain tertutup. Yang ketiga, pendingin kurang efektif dibandingkan rem cakram. Yang keempat, respon pengereman kurang tajam dibanding rem cakram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem rem ABS. Sistem rem ABS Anti-Lock Braking System bekerja dengan mendeteksi roda yang terkunci saat kendaraan mengerem mendadak. Komponen utama yang terlibat dalam sistem rem ABS adalah sensor dan piston rem. Berikut cara kerja sistem rem ABS. Pertama, sensor mendeteksi gerakan pada kendaraan saat mengerem mendadak. Kedua, sensor terhubung ke piston rem. Ketiga, piston rem mengembalikan tekanan pada kondisi normal. Yang keempat, saat roda berputar kembali, piston akan mengeraskan tekanan rem. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang komponen utama pada rem ABS. Yang pertama, sensor kecepatan roda. Setiap roda dilengkapi dengan sensor kecepatan untuk mengukur kecepatan rotasi roda. Yang kedua, unit kontrol elektronik atau ECU untuk menerima informasi dari sensor kecepatan roda dan menganalisis data. Yang ketiga, modulator hidrolik. Modulator hidrolik berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik dalam sistem remnya. Kemudian yang keempat, katup rem ABS. Katup itu terletak pada jalur rem hidrolik yang langsung dikontrol oleh sistem ECU.
dengan 3 kontrol, yaitu yang pertama terbuka penuh, tertutup sebagian, dan tertutup sepenuhnya. Yang kelima komponennya itu pompa hidrolik itu sendiri. Yang keenam lampu indikator ABS-nya. Itu adalah komponen yang berhubung dengan sistem sensor ABS. Selanjutnya, manfaat penting rem ABS. Yang pertama, menjaga roda terkunci pada saat kendaraan atau ngerem mendadak dapat menyebabkan kendaraan tergelincir, hilang kendali. Yang kedua, meningkatkan kendali saat pengereman. Dan selanjutnya, mengurangi risiko kecelakaan. Yang keempat, memperpendek jarak pengereman. Itu dimana pada saat kondisi di jalan yang licin, ABS juga dapat membantu memperpendek jalan pengereman karena sistem dapat mengoptimalkan gaya pengeremannya. Yang kelima, meningkatkan keamanan berkendaraan. Secara keseluruhan, ABS dirancang untuk membantu pengemudi tetap aman dan meningkatkan kepercayaan diri saat berkendara di berbagai kondisi jalan. Sekian dari penjelasan tentang rem cakram, rem tromol, dan rem ABS, dan fungsi-fungsinya atau komponen-komponen yang telah kami jelaskan. Terima kasih.